Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh sangat baik, yang selalu melimpahkan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kami. Keberadaan kami saat ini itu semua karena kemurahan-Mu, bukan karena kehebatan kami. Semua karena kasih Tuhan. Pada saat yang indah ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan firman-Mu dan mau taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah alat yang bernama heavy bag, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kantong pukul atau sansak, yang sering digunakan dalam latihan oleh atlet tinju. Kalau kita mencoba memukul heavy bag, maka nampak tidak ada efek apa-apa terhadapnya. Kantong pukul atau sansak itu tetap kelihatan kokoh dan tidak menjadi rusak. Justru pada kita ada efeknya. Kita akan merasa sakit terutama di bagian tangan akibat memukul sansak. Tapi kalau kita terus melakukan latihan, kita memukul sansak secara rutin, kita berlatih, maka otot-otot tangan kita akan terbentuk. Tangan menjadi lebih kekar dan lebih kuat, dan kita tidak lagi akan merasa sakit dalam memukul sansak itu. Heavy bag atau sansak dibuat untuk melatih dan meningkatkan tenaga dan kekuatan. Sadarkah kita saudara, bahwa terkadang Tuhan izinkan ada perkara-perkara atau masalah dalam hidup kita yang dapat diibaratkan sebagai kantong sansak? Mungkin ada di antara kita yang setiap hari menghadapi masalah yang sama terus, dan seolah masalah itu tidak selesai-selesai. Meskipun kita sudah berdoa meminta Tuhan mengangkat persoalan yang kita hadapi, tapi hal itu tetap saja ada dan seakan tidak mau pergi. Kelihatannya masalah itu begitu kokoh dan sama hari demi hari. Tapi sadarkah kita saudara, bahwa inti dari yang terjadi bukanlah pada masalah yang ada, tapi intinya adalah pada pembentukan kekuatan diri kita. Sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita menjadi lebih kuat setiap hari. Masalah yang ada nampak memang tetap sama, tapi kita tidak lagi sama saudara. Kita berubah menjadi lebih kuat, lebih sabar, lebih beriman, lebih tekun, lebih percaya dan mengandalkan Tuhan, lebih menguasai diri, lebih baik, dan lebih berpengharapan di dalam Tuhan. Otot-otot rohani kita dibentuk Tuhan melalui setiap masalah yang Ia izinkan terjadi, sehingga kita menjadi semakin kuat secara rohani. Kuncinya sekarang saudara ada pada kita. Apakah kita akan menjadi lemah karena masalah yang ada, karena kesulitan atau penderitaan, atau sebaliknya kita akan menghadapi masalah dan kesulitan itu dan menjadi semakin kuat secara rohani? Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 ini terdapat nasihat bagi Timotius agar ia kuat oleh kasih karunia dalam Tuhan Yesus. Apa yang akan dihadapi oleh Timotius di depan dalam kehidupan pelayanannya bukanlah perkara yang mudah. Akan ada pergumulan, penderitaan, masalah, tantangan dan cobaan yang dapat menjatuhkannya. Tapi Rasul Paulus mengingatkan agar Timotius senantiasa kuat oleh kasih karunia dalam Tuhan. Hal ini berarti saudara bahwa dalam kebenaran kasih karunia Tuhan ada upaya dan kerja keras yang kita lakukan dengan kekuatan kasih karunia Tuhan itu. Di saat ada pencobaan atau masalah yang kita hadapi, kita bertumbuh menjadi semakin kuat dalam hal-hal yang baik. Iman kita tidak menjadi lemah, tapi sebaliknya menjadi lebih kuat. Kasih kita kepada Tuhan lebih kuat.
pengharapan kita lebih kuat, kesabaran kita bertambah-tambah, ketaatan kita semakin kokoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, selaras dengan ayat ini, dalam Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Mari kita perhatikan di sini saudara, bahwa hendaknya kita kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 tadi dikatakan, kuat dalam kasih karunia Tuhan. Hal ini bermakna bahwa kita menjadi kuat bukan karena mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tapi karena mengandalkan kekuatan, kuasa, dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita bersandar pada kekuatan diri kita sendiri, kita tidak akan mampu, saudara. Tapi dengan kekuatan kuasa Tuhan dan oleh kasih karunia-Nya, kita akan dimampukan sehingga kita menjadi bertambah kuat dan menang atas setiap keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita putus asa dalam menghadapi berbagai kesulitan, penderitaan, tantangan atau pencobaan. Sebab itu semua melatih iman dan semakin menambah kekuatan rohani kita yang bekerja oleh kasih karunia Tuhan. Karena itu saudara, hadapilah semua keadaan yang ada dengan kekuatan kuasa Tuhan. Tuhan akan menolong kita sehingga kita senantiasa kuat dalam kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus oleh karena kebenaran firman-Mu yang memberikan kami pengertian dan mengajar kami pada saat ini, untuk kami tidak menjadi lemah dalam menghadapi berbagai situasi keadaan yang ada dalam kehidupan kami. Setiap masalah, kesulitan, penderitaan, tantangan, ataupun pencobaan yang ada, Tuhan izinkan terjadi, bukan untuk membuat kami terjatuh dan lemah, tapi justru untuk membuat kami semakin kuat di dalam kasih karunia-Mu, kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, yang seringkali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami merasa diri kami mampu, kami merasa diri kami hebat secara rohani, tapi sesungguhnya kami tidak mampu. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga kami berkemenangan, dan dalam segala perkara kami bertumbuh menjadi semakin kuat. Iman kami bertambah kuat di dalam Tuhan, kasih kami bertambah kuat, pengharapan kami di dalam-Mu bertambah kuat. Kami semakin sabar, semakin dapat menguasai diri, dan semakin taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Teruslah berbicara kepada kami Roh Kudus. Berikan kami pengertian untuk semakin memahami akan kehendak-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, pekerjaan, dalam studi, usaha, dalam segala yang kami lakukan. Dan biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami permuliakan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, dalam penderitaan, dalam kesulitan, dalam masalah. Berikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, dan semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah hujan keselamatan, jamah setiap hati, sehingga setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan serahkan semua. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.